Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara, dikatakan, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara terkasih, beberapa hari lalu saya sempat berbincang dengan teman mengenai gereja dan anak-anak muda, di mana dikatakan di Eropa, di Amerika, bahkan sudah melanda sampai ke Korea. Gereja yang tadinya begitu banyak member atau anggota gereja dari anak-anak muda. Sekarang ini, jika suatu gereja memiliki 1000 jemaat, mungkin 100 jiwa saja jumlah atau anggota gereja yang terdiri dari anak-anak muda. Nah saudara, hal ini dikhawatirkan juga akan melanda gereja-gereja di Indonesia. Entah kemana anak-anak muda ini, generasi muda ini, 5-10 tahun ke depan. Saudara terkasih, di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 5-7 ini, saudara, saya dapat memetik sebuah hikmat, sebuah pencerahan, saudara. Bagaimana sulitnya menjadi seorang muda, di mana dikatakan orang muda ini sangat sulit untuk menerima, memahami atau mengambil pendapat dari orang yang lebih tua. Karena bagi anak-anak muda, bagi generasi muda, orang yang sudah tua dianggap engkau sudah ketinggalan zaman. Generasi muda ini juga sangat sulit untuk saling menerima, untuk saling menghormati, untuk saling respect terhadap sesamanya, seangkatannya, satu generasinya. Karena bagi anak-anak muda, bagi generasi muda, persaingan di dunia kerja, persaingan di dunia pendidikan itu sangat tinggi, saudara terkasih, di mana anak-anak muda ini memiliki ego yang sangat tinggi, sehingga bagi mereka untuk menghormati satu dengan lain, untuk mengalah, untuk merendahkan diri, itu adalah sebuah kelemahan, dianggapnya sebagai sebuah kelemahan. Dan juga bagi generasi muda untuk menerima, untuk menghargai orang yang di bawahnya, generasi yang lebih muda, itu juga tidak mungkin, karena bagi mereka dianggap mereka adalah masih terlalu anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya pengalaman apa-apa. Sehingga inilah yang mungkin terjadi pergeseran atau merosotnya jumlah atau member anggota gereja anak-anak muda, atau bahkan bukan hanya member anggota atau member gereja atau anggota gereja, tetapi minat anak-anak muda terhadap firman Tuhan. Karena mungkin bagi mereka firman Tuhan adalah suatu hal yang dianggap tidak relevan, tidak masuk akal, dan tidak dibutuhkan untuk saat ini. Anak muda lebih mengutamakan mengejar karir, pendidikan, dan bahkan usaha. Bagi mereka, semakin cepat mereka sukses, semakin mereka berhasil, maka ke depan hidup mereka akan lebih terjamin. Dan itu adalah tujuan mereka ada di dunia ini. Karena untuk apa bagi mereka kalau mereka susah? Bagi mereka untuk apa mereka menerima kebenaran firman Tuhan atau melayani Tuhan, tetapi mereka kekurangan atau direndahkan? Karena itu saudara, menurut surat 1 Petrus 5 tadi, mengapa orang-orang muda ini dinasihatkan agar menghargai dan tunduk kepada orang yang tua? Dan semua, saya menggarisbawahi di sini adalah khususnya semua antara anak-anak muda, generasi muda, saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Adalah saudara, karena memang semua ini, jika anak muda tidak mau merendahkan atau menghormati orang yang lebih tua, atau saling menghargai terhadap satu generasinya, anak muda harus tahu bahwa dikatakan ada Allah di balik semua ini, saudara.
Ada Allah yang akan menentang orang-orang yang congkak. Ada Allah yang akan mengasihani orang yang rendah hati. Sejak ribuan tahun yang lalu, di masa lampau, surat ini sudah menasihati kita, anak-anak muda. Menasihati saudara-saudari, anak-anak muda. Agar adik-adik, anak-anak muda, jangan congkak. Jangan menganggap firman Tuhan itu tidak perlu. Jangan menganggap orang tuamu, orang yang lebih tua daripadamu, tidak mengerti dan tidak memahami apa-apa bagi generasimu. Dan bahkan engkau sendiri dengan congkak tidak menghargai rekan-rekan segenerasimu, bahkan yang jauh lebih muda. Karena saudara, apa yang saudara banggakan, jika hal itu tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan, ketahuilah bahwa engkau akan berhadapan dengan suatu tangan yang kuat, yang perkasa, yang akan mengangkat dan yang akan merendahkan seseorang jika orang itu congkak atau jika orang itu rendah hati. Semua ini saudara terkasih terjadi. Mengapa anak-anak muda, generasi muda dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, seolah-olah tidak mementingkan agama, tidak mementingkan lagi ibadah. Karena menurut pasal 7, di ayat 7 saudara, dikatakan ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, karena itu surat 1 Petrus ini mengingatkan agar anak-anak muda, marilah engkau serahkan masa mudamu kepada Dia. Kau serahkan segala kekhawatiranmu di masa mudamu kepada Dia, yang yaitu tangan yang gagah perkasa itu, yaitu tangan yang kuat untuk mengangkat dan untuk merendahkan orang yang congkak dan orang yang rendah hati. Sebab tangan yang perkasa itu, yaitu tangan Tuhan sendiri, yaitu Tuhan sendiri, Dialah yang akan memelihara kamu. Sebab itu, melalui kebenaran firman ini, biarlah anak-anak muda yang terkasih, jika engkau menghargai orang yang lebih tua, jika engkau merendahkan hatimu terhadap rekan sesamamu, seusiamu, segenerasimu, dan bahkan yang jauh lebih muda dari engkau lakukan bukan karena engkau lemah. Engkau lakukan bukan karena engkau kalah, tetapi engkau lakukan karena engkau tahu, engkau menghormati tangan yang perkasa, tangan yang sangat kuat, Allah sendiri, Tuhan sendiri yang akan mengangkat engkau, yang akan memelihara hidup engkau. Karena itu saudara terkasih, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, adik-adik, anak-anak muda, tetap hargai agamamu, hargai kebenaran firman Tuhan, dan percaya kepada Kristus. Ia yang akan memelihara hari-harimu dan menghiasi engkau lebih daripada apa yang dunia bisa berikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.